A small monkey is captured, bound for a pet store in America. The animal carries a deadly virus. Town is being quarantined. We got 19 dead. You got 100 more infected. It's spreading like a brush fire. What are you talking about? If one of them's got it, then 10 of them have got it now. And if one of them gets out of Cedar Creek, we have a very interesting problem. If that bug gets Power in Washington. The most optimistic projection for the spread of the virus is this: 24 hours, 36 hours, 48 hours. Of all time We can't stop it. begins. Try to remain calm. Many people are dying and are continue to die unless we find this monkey. There will be panic the likes of which we have never seen. There you are! Attention, Portland residents, citizens of San Diego, residents of Atlanta, Denver residents. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit atau mengulas sedikit tentang film Outbreak. Film Outbreak di sini adalah berceritakan tentang mewabahnya virus mematikan di California. Kelompok kami di sini beranggotakan, yang pertama ada saya, Fahri Hamzah, yang kedua ada Sultan Billy Alfa, yang ketiga ada Manuel Francisco, dan yang keempat ada Diki Baludin. Jadi saya akan menceritakan sedikit tentang film Outbreak tersebut. Film tersebut adalah film di mana mewabahnya virus mematikan di California. Asal mula virus tersebut berasal dari monyet yang jika berkontak langsung dengan manusia, virus tersebut dapat menular dalam beberapa jam. Awal mula penyebaran virus tersebut sehingga bisa mewabah di California awalnya dari seorang lelaki yang merawat monyet tersebut, sehingga lelaki tersebut terkena virus yang berasal dari monyet tersebut. Sampai pada akhirnya dua dokter tersebut terus berusaha untuk menemukan vaksinnya, sehingga salah satu dokter tersebut dinyatakan terkena virus tersebut juga karena melakukan kontak langsung dengan salah satu teman dokternya. Dan sampai akhirnya satu dokter beserta pengikutnya melakukan perjalanan untuk menemukan di mana monyet yang awal mula terkena virus tersebut. Sampai akhirnya walaupun sudah disuruh oleh negara untuk tidak melakukan gerakan tersebut, tetapi dua dokter itu tetap saja melakukan penelusuran untuk menemui di mana monyet tersebut berada dan menemukan vaksinnya. Sampai pada akhirnya dokter itu menemukan sang monyet dan akhirnya menemukan vaksin tersebut, sehingga bisa menyelamatkan semua manusia dari virus tersebut tanpa melakukan pemboman yang sama sekali tidak ada rasa kemanusiaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, setelah saya menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang film Outbreak tersebut, jadi sekarang yang kedua, konsep keamanan dalam film tersebut itu bersifat subjektif karena pada konsep keamanan film tersebut lebih mementingkan rasa kemanusiaan. Jadi konsep keamanan dalam film tersebut adalah subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Baludin akan menyampaikan dari poin ketiga, sifat ancaman keamanan dari film tersebut. Menurut pandangan saya, sifat ancaman keamanan dari film tersebut bersifat subjektif karena di sini Jenderal Downey beserta jajarannya menutupi beberapa fakta sehingga ini merugikan bagi keamanan manusia maupun masyarakatnya. Namun Kolonel Sam dan temannya Salt, mereka berusaha terus untuk mencari vaksin atau serumnya untuk menyembuhkan warga di negara tersebut. Dan tidak lama kemudian Kolonel Sam dan Salt berhasil menemukan vaksin tersebut atau serumnya. Namun tidak mudah untuk dibawanya kembali ke asal negaranya.
banyak rintangan yang dilalui oleh mereka berdua. Namun Kolonel Sam dan Sal terus berusaha agar bisa kembali ke negaranya. Setelah mereka kembali, lalu mereka mencobakan serum atau vaksin tersebut kepada mantan istri dari Sam. Tidak lama kemudian, selang beberapa hari, alhamdulillah vaksin tersebut atau serum tersebut dapat berfungsi dengan baik sehingga menyelamatkan mantan istri dari Sam. Cukup sekian review dari saya tentang poin 3. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Bil Alfa. Kali ini saya akan menjawab dari soal pertanyaan nomor 4 dan nomor 6. Yang pertama saya menjawab soal nomor 4. Iya, menurut saya memang ada perbedaan persepsi dari subjek yang satu dan yang lain. Di film tersebut memang terjadi pertentangan atau pertikaian antara Jenderal Donnie, Kolonel Billy, Sandman and Viper, dan Sam, dimana ketika perdebatan itu terjadi, Sandman and Viper diperintahkan untuk membom lokasi tersebut. Namun terjadi perdebatan antara kedua belah pihak. Di saat yang bersamaan, Sandman and Viper itu berpikir untuk melakukan perintah itu dari atasannya dan melakukan rasa kemanusiaannya, dimana Sandman and Viper ini memang menjatuhkan bom namun tidak pada tempatnya, melainkan ke laut atas rasa kemanusiaan yang lebih tinggi daripada perintah atasannya. Dan Sam berhasil melakukan itu secara persuasif. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Manuel Francisco. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai film Outbreak, dan saya akan menjelaskan tentang poin nomor 5, yaitu apa saja persepsi-persepsi yang dikemukakan oleh aktor-aktor sekuritisasi dalam film Outbreak. Yang pertama itu adalah Sam Daniel. Sam Daniel itu berpersepsi bahwa dia akan menyembuhkan pasien-pasien yang terkena virus tersebut dengan cara mencari akar dari semua virus ini. Dan akhirnya dia menemukannya ternyata berasal dari seekor monyet. Setelah dia mendapatkan monyet tersebut, dia berencana untuk membuat anti serumnya dan akan dipakaikan kepada pasien yang terkena virus tersebut. Jadi pada intinya Sam Daniel ingin menyembuhkan pasien tersebut dengan cara menemukan anti serumnya dan dipakaikan kepada pasiennya. Berbeda dengan Jenderal Donnie dan Kolonel Billy. Dia lebih memilih untuk menghancurkan virus tersebut beserta dengan pasiennya dengan cara menghancurkan atau menjatuhkan bom di kota yang sedang terkena virus tersebut. Jadi dia berbeda dengan Sam Daniel. Sam Daniel ingin menyelamatkan pasien tersebut dengan cara menyembuhkannya, sedangkan Jenderal Donnie lebih memilih untuk menghancurkannya agar tidak menyebar ke masyarakat semua di dalam negara Amerika. Tetapi di penghujung acara film ini, Kolonel Billy lebih memilih untuk bersekutu dengan Sam Daniel. Dia lebih memilih untuk menyelamatkan pasien tersebut dengan cara memberikan anti serumnya dibandingkan untuk menghancurkan kota tersebut. Jadi mungkin sekian mengenai film Outbreak, dan pada poin yang kelima, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat pagi. Ini saya menjawab soal nomor 6. Di soal ini, siapa saja securitizing actor yang berusaha mensekuritisasi suatu permasalahan menjadi masalah keamanan?
Di sini ada beberapa aktor, yaitu yang pertama Sam Daniel, yang kedua Salt, yang ketiga Robbie, yang keempat Jenderal Downey, dan yang keempat Sandman and Viper. Yang pertama Sam Daniel. Sam Daniel ini merupakan aktor utama, di mana Sam Daniel berusaha mensekuritisasi permasalahan ini untuk melindungi masyarakat dan mengungkap kejahatan dari Presiden serta Jenderal Downey. Yang kedua adalah Salt. Salt ini adalah teman dari Sam. Salah satu dari yang dilakukan dari Salt ini itu adalah membantu Sam menemukan serum, dan Salt ini juga menentang keras perintah dari Presiden dan Jenderal Downey dan Kolonel Billy juga. Yang ketiga adalah Robbie. Robbie adalah mantan istri dari Sam Daniel, dan Robbie ini adalah yang menjadi percobaan pada serum yang ditemukan oleh Sam dan Salt. Yang keempat ada Jenderal Downey dan Kolonel Billy untuk menyembunyikan fakta sejarah dan lebih memilih kepentingannya. Di sini memang kedua jenderal dan kedua orang ini dari Jenderal Downey dan Kolonel Billy itu memang berniat buruk. Namun dengan perubahan dari Kolonel Billy ini mensekuritisasi juga suatu permasalahan menjadi keamanan, di mana Kolonel Billy ini di akhir kayak mendapat cahaya. Dan yang terakhir adalah Sandman and Viper. Jadi Sandman and Viper ini adalah anggota dari Jenderal Downey dan Kolonel Billy yang diperintahkan untuk membom atau meledakkan di tempat yang terjadi virus itu. Namun pada akhirnya Sandman and Viper ini malah terjadi pemikiran yang lain. Mungkin karena rasa kemanusiaan dia lebih besar daripada perintah atasannya, dia melakukan kebaikan di jalan yang benar, karena rasa kemanusiaan itu adalah segalanya untuk makhluk hidup. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menurut saya pribadi, bahkan kelompok saya pun sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton di zaman sekarang. Karena film Outbreak 1995 ini walaupun terkesan jadul di zaman sekarang, walaupun karena dibuat di tahun segitu, tapi terdapat banyak pesan moral. Yang pertama itu rasa kemanusiaan lebih tinggi dari apapun, dan yang kedua itu ada virus. Kenapa pesan moral virus? Karena kita harus mempercayai bahwa di dunia ini ada virus, dan virus ini bisa dibuktikan secara saintis atau kajian ilmiah. Stay safe guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian hasil review film Outbreak dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.